Guys, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 42, Bu Hajah Nelly, SPD MSI. Bu Sehat Nelly. Ibu Bu Uswatun. Hajah Nelly, Ya, gimana kegiatan hari ini? kegiatan hari ini sangat menyenangkan walaupun masih ada kesibukan yang pekerjaan yang harus dikerjakan. Oh ya, apa Bu kesibukannya? Kesibukan hari ini baru-baru ini sudah selesai penilaian kinerja kepala sekolah, alhamdulillah. Dan juga hari ini kami dari Dignas untuk mengumpulkan penyesuaian daripada Ini ya, pangkat dari fungsional ke yang integrisasi simpakin itu ya. Ya, dari Bu, kami golongan juga 3A sampai 4A. Untuk 4B sampai selanjutnya mungkin secara mandiri. Guru-guru sehat semua Bu ya? Sehat semua, alhamdulillah. Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada kendala enggak di sekolah ini? Kalau namanya hidup pasti ada kendala. Alhamdulillah. Dengan adanya kendala itu sebagai evaluasi kita untuk meningkatkan pendidikan khususnya di SMP 42. Kita akan mengadakan analisis, mengevaluasi sehingga pendidikan kita semakin hari atau semakin tahun itu dengan adanya evaluasi akan merubah pendidikan akan lebih baik. Berapa guru kita Bu? Guru kita sekitar 36. 36. Muridnya? Muridnya 789. Jumlah kelas? 23. KM-nya pembelajaran kemarin kan ada rapat pendidikan. Kami melihat rapat pendidikan itu kami susun sesuai dengan IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Identifikasi itu kami lihat penyebabnya ada kemarin tuh ada rapor kami ada yang merah. Apa penyebabnya literasi? Gitu. Kami cari identifikasi, refleksi, benahi. Identifikasi apa penyebab rapor merah? Kami cari berarti indikator yang mana perlu ditingkatkan literasi. Setelah kami itu kami bergerak. Ayo, apa kekurangan kita? Kami laksanakan perpustakaan itu harus siswa giat untuk siswa itu untuk membaca. Literasi. Kedua, kami juga buat pojok-pojok baca dengan adanya kereta baca. Setelah itu harus ada jam ke 0. Kita buat jam ke 0 sekitar waktu 10 menit. Setelah mereka baca 10 menit jam ke 0 setelah tadarusan baca-baca ayat Al-Quran langsung disambung dengan literasi. Setelah literasi sudah berapa bulan mereka akan mereview resume apa yang dibaca si anak. Oh, anak-anak juga yang jadi ada bukunya sampai sebelum kita resume dan ditandatangani oleh guru pas waktu jam pertama itu dia mengajar bahwa si anak itu membaca buku apa, sampai di mana, halaman berapa, judulnya apa. Alhamdulillah dengan dilaksanakan dengan adanya identifikasi, dengan refleksi dan dibenahi, alhamdulillah tahun ini rapat tadi meningkat jadi hijau. Karena rapat itu kan ada 4. Satu adalah dia itu artinya merah perlu dibenahi. Sedang kedua dia kuning berarti nilainya sedang. Yang ketiga adalah warna hijau perlu sudah baik. Kalau dia warna biru sangat baik ataupun mahir. Alhamdulillah kemarin dapat tahun 2023 dapat warna hijau. Jadi ini warna hijau berarti sudah kami dengan IRB identifikasi, refleksi dan benahi sehingga yang rapor merah tadi jadi hijau. Nah, ada juga tahun 2000 ini ada warna kuning pas pada saat numerasi. Tahun 2003 numerasi. Ayo kita bergerak apa? Kami diskusikan kepada guru-guru bagaimana kenapa kita warna ini warna kuning ini ayo kita tingkatkan. Nanti terlihat pada tahun 2024
tapi sudah kami diskusi dengan guru apa. Numerasi itu saya beritahu bahwa numerasi itu tidak harus pelajaran matematika, semua bidang studi. Baik itu IPA, bahasa ini. Gimana Bu caranya? Caranya gampang. Sekarang kita lihat indikator kita dengan menyusun rapat pendidikan sampai dengan rencana kerja kepala sekolah sampai dengan anggaran. Itu sudah masuk kami. Saya lihat, oh berarti indikator kita, numerasi kita kurang, cara kita Bapak Ibu belum menyampaikan betul-betul numerasi itu dalam setiap mata pelajaran. Kami lihat indikator. Sekarang sudah kami laksanakan. Kira-kira apa Bapak Ibu sekalian, saya bilang sama guru-guru, apa yang dibutuhkan? Ibu ini Ibu. Sehingga kami masukkan di rencana kerja kepala sekolah sampai ke Arkas. Karena sekarang Arkas ini harus berhubungan dengan rapat pendidikan. Alhamdulillah sudah. Tetapi saya tidak berjanji kepada guru-guru. Kalau ada di Arkas, saya belikan. Namun kalau tidak ada, kita tunggu. Nah, jadi sudah kami jadi anjuran dari kementerian itu bahwa rapat pendidikan itu harus terintegrasi dengan rencana tahunan, dengan Arkas. Jadi sudah kami ini. Jadi ada ini semua Bu ya, ada korelasinya. Korelasinya. Ya. Jadi apa yang warna, kebenaran kami itu ada 6 kan Bu. Di rapat pendidikan itu intinya tuh literasi, numerasi, iklim pembelajaran, dan sebagainya. Ada 2 yang nilai kami warnanya kuning, tapi merah tidak ada, nilainya sedang. Kami berusaha, kami evaluasi, kami analisis, semoga untuk tahun akan datang 2024 yang kuning itu diharapkan untuk menjadi hijau. Rapor pendidikan itu setahun sekali gitu Bu? Oh, tahun sekali. Biasanya bulan September mereka akan ada update. Mereka asesmen nasional yang sebagai perwakilan itu secara acak diambil oleh dari kementerian, kita juga tidak tahu, sekitar 50 orang atau 45 dan biasanya 5 cadangan. Jadi gitu, tidak tahu, kita tidak tahu apa anak yang ini yang pintar. Kalau yang pintar semua mudah-mudahan nilainya bagus, tapi diacak. Jadi iya, kita nggak bisa menyiapkan ini yang ikut gitu, nggak bisa. Jadi kita bagaimana mengantisipasi hal itu, guru-guru yang kelas ya semuanya lah. Bagaimana dia harus siap. Kalau kurang ini siap diatasi, dibenahi. Oke, kita apa ya? Mudah-mudahan tapi ya Bu ya, kalau pengalaman dari tahun 2002 tadi nilai kita ada itu, kita tingkatkan, alhamdulillah berhasil. Baik, oke Bu. Pada awal tahun ajaran baru, kami ada trik-trik anak. Kami ingin mengetahui anak itu gaya belajarnya itu, atau dari gaya belajar itu audio, visual, atau kinestetik. Jadi anak-anak yang baru masuk ya pas waktu penerimaan siswa baru pada masa MPLS, masa masa tenggang pelajaran diferensiasi itu pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Jadi bakat minat siswa itu sebelum anak-anak itu penerimaan siswa baru itu kan ada MPLS, masa pengenalan kita sekolah. Ini ya, identifikasi. Di situ kami memberikan tes baik bentuk secara pengetahuan maupun tes gaya belajar si anak. Jadi kita ketahui. Jadi dari dini kita mengetahui anak itu belajarnya secara audio, visual, ataupun kinestetik. Nah dari hasil itu kita tahu. Dengan diferensiasi kita belajar menghamba kepada Allah, menghamba kepada anak. Artinya bukan menghamba kepada anak seperti Allah, bukan. Tetapi kita apa bakat dan minat siswa itu sesuai dengan bakatnya secara audio, kinestetik. Kinestetik itu biasanya anaknya belajarnya dengan gerak. Kita ikuti, tampung kita apa yang bakat siswa itu kita tetap ibaratku kita salurkan sehingga itu mereka dengan cara mengelompokkan. Misalnya yang kinestetik kelasnya sama atau gimana? Itu biasanya kalau kami itu sudah kami ketahui, wali-wali kelas saya panggil, sudah dapat data siswa, sudah dapat. Oke Bu, sudah dapat siswa yang audio visual. Nah sekarang
Mereka ini pada permulaan sekali untuk belajar mereka nanti buat suatu kelompok. Mereka kan sudah ada data Iya, yang iya. pas waktu kita permulaan sekali MPLS. menerima siswa pertama. Jadi di sini audio, visual, dan kinestetik. Kebenaran pada saat itu IKM, kurikulum Merdeka Belajar itu ada PMM, platform Merdeka Belajar. Di situ ada pembelajaran diferensiasi. Setelah ada diferensiasi itu ada aksi nyata. Padahal saya kepala sekolah, ayo guru kita buat. Sudah ini semua Bu, aksi nyata. Sudah aksi nyata. Kebenaran saya kirim sudah 7, ke PMM. Iya, saya kirim 7 baru terima 4 sertifikat. Nah, salah satunya pelajaran diferensiasi. Jadi diferensiasi itu kami terapkan. Guru-guru kebenaran itu saya dulu tampil. Guru-guru melihat. Sehingga tampil itu dengan elemen apa? Kan ada 5 elemen, ada 6 elemen untuk profil pelajar Pancasila atau kurikulum Merdeka Belajar, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, gotong royong, bernalar kritis, bernalar kreatif, berkolaborasi. Nah, di situ kita terapkan pembelajaran betul-betul anak-anak itu dengan data yang sudah kita ambil pas waktu dia pertama kali MPLS, kita ambil data dengan memberikan soal-soal yang berupa formulir, boleh dibawa mereka bawa HP dengan persetujuan orang tua. Setelah itu kita kelompokkan. Yang belajar audio, yang belajar kinestetik, belajar kita kelompokkan visual. Dalam arti kita jadikan satu kelas tetap, gitu. Tetap satu kelas, jadi tapi terkelompokkan. Mudah ini ya, mudah mengajarnya. Jadi memang Bu terlihat sekali anak, apalagi anak kinestetik, dia belajarnya, dia geraknya ke sana sini, tidak ada yang tidak mantap. Oke, kita salurkan sesuai dengan bakatnya. Akhirnya dari hasil itu kami buat suatu dokumentasi, kami buat video, saya kirim ke PMM, alhamdulillah berhasil dapat sertifikat. Dengan adanya umpan balik dari hasil siswa, bagaimana pembelajaran kita dengan guru, bagaimana pembelajaran kita pada hari itu dengan pembelajaran diferensiasi. Untuk pembagian gurunya nggak repot Bu ya? Maksudnya gimana? Misalnya yang kan tadi ada visual, audio ya dengan kinestetik. Guru-gurunya ada gitu maksud saya. Ada. Jadi guru juga bisa menerapkan dengan melihat mungkin sebagai ada contoh satu, dia akan menerapkan sendiri kelas dia mereka masing-masing. Kan mereka sudah ada data kelas masing-masing yang audio visual sesuai dengan materi mereka ajar. Untuk jadwal Bu, jadwalnya sama nggak? Jadwal. Tidak, kalau kami untuk pembelajaran diferensiasi tidak dikasih jadwal. Ya jadwal tetap jadwal yang seperti biasa, jadwal mengajar. Jadi dia, aku inginnya materi ini, misalkan matematika. Aku ingin pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran bilangan bulat. Oke, boleh silakan. Pada kapan yang mereka untuk siap sesuai dengan modul ajarnya. Kalau dengan RPP itu sebenarnya hampir sama Bu. Kalau modul ajar itu diferensiasinya dia elemennya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, gotong royong dan lain-lain. Tapi kalau di RPP menurut kurikulum K13 itu melihat sikap. Sisa itu kan ada sikapnya. Ada 3 kan penilaian K13 itu penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dari sikap ini mereka ada sifat gotong royong sama dengan K13. Bu bisa bisa. Ayo. Yang penting program-program pemerintah kita jalankan. Dan masalah PMM tahun 2000 itu semua guru sudah diisi semua. Tinggal aksi nyata mereka ada berapa guru baru dapat sertifikat karena perlu perbaikan. Di situ kan kalau kita sudah isi semua yang ada di fitur-fitur daripada PMM itu sampai post test, setelah itu aksi nyata. Kalau aksi nyatanya itu kan di situ pembelajaran dari situ. Nah, apabila aksi nyatanya belum sesuai dengan divalidasi oleh tim penilai, terpaksa perlu perbaikan
kita perbaiki sehingga di kita situ guru bisa mengevaluasi Bu ya. sangat bermanfaat sekali, banyak sekali Bu ilmu di situ. Apalagi nonton video disimak, aduh asik melihat, oh ini kurang, oh yang tidak tahu tadi jadi bisa tahu asal mau. Nah ini yang menjadi pemimpin itu harus memberikan contoh dulu. Iya, hebat saya Ibu. Sudah dapat, saya kirim 7 dapat 4. Bingung Ibu aja udah dapat, kita kenapa tidak? Nah di situ memang kita harus memberikan contoh yang baik. Baru kita dulu, jangan kita nyuruh-nyuruh tapi bisa, kita bisa zaman sekarang ada aksinya. Ini aksinya, wah lah dapat Ibu kita belum. Ini mereka termotivasi, cepat kita isi jawabannya itu, apa video-videonya. Apalagi jadi Bu, lebih menyenangkan Bu ya. Apalagi yang sekarang ini kan rapot itu harus tereksplor. Artinya semuanya terconteng biru pokoknya tereksplor, sudah terbuka semua. Satu-satu dibuka video dengan berapa menit, dibuka semua. Baru tereksplor. Kalau kita tidak buka, di situ kan ada yang tidak tereksplor, siapa sekolah belum tereksplor. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah kerjasama juga dengan guru-guru, dia memberikan pemasukan kepada saya. Bu begini, alhamdulillah berjalan sesuai yang diinginkan. Apa yang belum Bu? Apa yang belum terlaksana Bu? Ada nggak? Masih banyak Bu. PR saya sangat banyak sekali untuk meningkatkan sekolah. Karena saya berpikir sekolah ini merupakan rumah kedua. Mau tidak mau, suka tidak harus kita perhatikan. Iya. Ya, kalau 40 guru, artinya 40 tingkah laku yang kita hadapi. Tidak semuanya baik. Iya. Sama kita punya anak 5, tidak semua beda karakter. Kalau dari Ibu yang pasti sudah maksimal ya kita untuk memotivasi. Tahun kemarin kita hujan banjir Bu ya, masih nggak banjir? Masih. Tetap banjir. Tapi sebagian sudah saya naikkan di situ Bu, depan-depannya, karena kita tidak bisa, gimana ya Bu ya, soalnya di sebelah itu ada sungai kecil, tapi dia langsung langsung ibarat berhubung dengan Sungai Musi. Jadi sulit kalau kita misalnya turun hujan besar, lebat, sehingga itu naik kita tidak tertampung. Sedangkan yang SMA 5 itu tingginya sudah bagus ya. Kita belum banjir dia ya? Tidak, ya agak tinggi. Jadi airnya ke sini. Ke sini memang termasuk SMP kita ini termasuk memang dataran rendah katanya tadi, tempat penanaman untuk kangkung. Kalau kangkung kan memang rawa. Tapi ya alhamdulillah berusaha sekuat tenaga, walaupun banjir tetap banjir. Tetap nggak bisa dihalangi oleh keadaan alam, tapi kita tetap berusaha juga, membangun sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti lama-lama jadi bukit. Jadi tinggi sekolahnya tinggi. Nggak banjir lagi. Alhamdulillah. Katanya 2004 ini mau dibangun katanya Bu. Ini dari sana ke sana. Lah diukur-ukur 3 kali, ukur lagi. Katanya 2004 ya, mudah-mudahan. Mungkin ya agak mengatasi masalah banjir. Alhamdulillah, semoga cepat dibangun Bu supaya nggak banjir. Aku prihatin Bu lihat banjir seperti itu. Anak-anak libur ya. Iya, libur berapa hari. Kalau tidak diliburkan takutnya Bu kalau di jalan itu ada ular. Karena jalan masuk ke sini juga parah banget. Ya. Tapi kami dengan senang hati, ya keadaan alam, belajar tetap kita belajar tetap kan maksimal, tidak harus dengan luring sekarang. Sudah zaman IT, daring sudah ada, siapkan guru-guru sudah biasa menggunakan Google Formulir, sudah biasa menggunakan video, jadi walaupun masalah itu mereka libur, anak tetap belajar, berikan tugas ini, siap Bu, karena sudah terbiasa. Nggak ada alasan banjir. Tetap belajar, cuma hanya saja waktu dan tempatnya berbeda. Satu di udara, satu di darat. Di udara dan di darat. Ada angkatan udara.
Harapan Ibu ke depan SMP 4 ini mau dibawa kemana dan seperti apa? Setiap semua pemimpin itu SMP sama. 42. SMP 42 itu lupa. SMP 42 ini Bu, juga semua kepala sekolah pasti mempunyai niat sama-sama dengan saya. Pasti memajukan sekolah, menjadikan generasi penerus harapan bangsa, bermanfaat bagi masyarakat, orang tua. Jadi tetap saya mengharapkan SMP 42 ini tetap jaya. Amin. Tetap anak-anak didik saya tetap sesuai dengan pembelajarannya itu, tidak ketinggalan dengan sekolah lain. Pembelajaran juga harus belajar dengan berpihak kepada siswa yang diharapkan oleh pemerintah dengan Kementerian Mendikbud, Ristek, berpihak kepada siswa tetap kita laksanakan. Guru-gurunya juga termotivasi menjadi pendidik yang baik, menjadi tauladan masyarakat. Amin. Unggulan kita apa Bu? Kalau ibarat apa tuh kita ada produk unggulannya kayak gitu loh. Apa di sini? Sini saya perhatikan produk unggulannya mereka ini sepertinya di bidang olahraga. Juga Bu, kami karena pemerintah ini ada pembelajaran P5. P5 itu artinya siswa itu ditempa agar mereka bisa akan pas waktu dia selesai sekolah walaupun dia belum selesai kan dia ditempa mempunyai sifat wirausaha. Nah, wirausaha karena sekarang ini anak-anak ini walaupun dia nanti seandainya dia tidak punya, misalnya dia pengennya usaha wirausaha itu, di sini kami sudah mulai dari P5. Contohnya Mbak Ibu kemarin P5 kemarin buat Ibu diundang dibuat pupuk organik. Dan hasil itu kami membangun kepada siswa bahwa walaupun sampah itu dapat digunakan dan dapat diwirausahakan. Nah, dari hasil mereka dapat uang itu Bu, berapa juta kemarin? Jadi mereka kumpulkan. Yang kumpulkan dibagi per kelas yang mereka P5 karena pada saat itu kelas 7 saja kan ya Bu. Nah, mereka bisa usaha lain. Mereka dengan usaha lain dengan mengadakan P5. P5 itu mereka membuat jumputan, membuat baju jumputan. Dengan hasil mereka tadi jual pupuk tadi. Untuk modal ya? Modal dia bisa membeli sebagai pewarna, membeli panci dengan modal itu. Dengan tanpa dibantu oleh sekolah. Karena mereka usaha, jadi mereka dari P5 juga alhamdulillah si anak-anak itu termotivasi mempunyai ada sifat wirausaha manajemen daripada bisa buat apa, jumputan sudah buguyur. Jumputan itu dibuatnya permulaan pun dari tisu. Setelah mereka tisu, mereka praktikkan dia beli mereka beli bahan dengan uang tadi beberapa meter. Akhirnya dibuat mereka, hasilnya bagus sekali. Ada yang jadi baju. Pada saat itu ada siapkan nak baju yang kamu pakai, yang kamu gunakan pada hari apa itu, hari Kamis kita pakai yang kamu pakai, yang kamu buat sendiri. Ada yang kekecian Bu, nggak terpikir mereka itu akan dipakai, tidak apa-apa. Jadi dia ada baju kaos di dalamnya, tampilkan ini hasil usaha. Hebat ya, keren ya. Dan anak-anak pasti senang. Bukan senang. Karena itu hasil mereka sendiri. Mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka. Ya, oke lah Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing dengan saya. Semoga ke depan SMP 42 lebih maju. Amin. Ibu juga lebih sukses lagi. Amin.